Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat? Harus masih semangat ya, karena ini kita akan masuk nih ke acara intinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anita Lestari dari Corporate Communications Astra sebagai moderator hari ini yang akan memandu sesi talk show Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-16 tahun 2025. Sedikit kembali aku menjelaskan bahwa Satu Indonesia Awards adalah bentuk apresiasi Astra bagi anak bangsa yang menghadirkan solusi serta menggerakkan perubahan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Dan seiring berjalannya waktu, Satu Indonesia Awards telah mengapresiasi banyak sosok-sosok luar biasa, pejuang tanpa pamrih yang memilih untuk tidak hanya bermimpi tapi bertindak demi sebuah perubahan yang positif untuk membangun masa Indonesia yang lebih baik lagi. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah inspiratif dan pesan-pesan semangat nih dari para narasumber yang telah hadir di pagi hari ini. Langsung saja kita sambut yang pertama Dewan Juri Satu Indonesia Awards, Pakar Teknologi Informasi Bapak Ono Purbo PhD. Silakan dapat ke atas panggung Bapak. Silakan dapat duduk di sini Pak Ono. Selanjutnya pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Insinyur Tri Mumpuni. Boleh sambil tepuk tangannya teman-teman semuanya. Selanjutnya pegiat seni dan pendiri Yayasan Dian Sastrowardoyo, Kak Dian Sastrowardoyo. Head of Communications Management System and Partnership Astra, Mbak Elmerilia Lona. Selanjutnya penerima apresiasi Satu Indonesia Awards bidang pendidikan tahun 2017 Kak Jamaludin. Boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Oke, di pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan nih banyak kisah inspiratif dari para narasumber masing-masing. Jadi pastikan teman-teman semua menyimak karena akan ada banyak sekali pengetahuan ilmu yang bisa kita dapatkan pagi hari ini. Mungkin aku menyapa dulu masing-masing sambil dicek mikrofonnya. Ini udah nyala. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Pagi Pak Ono, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak ya Pak ya? Di Manado nyaman ya Pak ya? Enak banget. Enak banget. Seafoodnya oke. Seafoodnya oke. Udah banyak nyobain kuliner Manado ya Pak ya? Semalam ya Pak ya? Oke. Oke, Bu Puni selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Kurang tidur, kebalikan dia. Kebalikan ya. Oke, Kak Dian, apa kabar Kak Dian? Baik, sehat sekali, baru datang pagi ini tapi sudah dapat bubur tinubuan. Oke. Udah Kak Dian ini baru nyampe pagi ini ya Kak ya? Langsung ke sini untuk ketemu sama teman-teman Manado semuanya. Boleh tepuk tangan semuanya? Pagi Mbak Lona. Selamat pagi Anita dan selamat pagi Manado. Dan di paling ujung ada kakak ganteng Kak Jamaludin. Selamat pagi Kak Jamaludin. Pagi pemuda Manado. Oke, baik. Tentu saja kita penasaran ya, ada apa aja sih yang akan dibagikan oleh para narasumber di pagi hari ini. Nah, mungkin aku sedikit mengenalkan terkait dengan Kak Jamaludin yang ada di ujung sana. Jadi Kak Jamaludin ini merupakan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards tahun 2017 bidang pendidikan dari Makassar. Benar ya Kak ya? Nah, Kak Jamaludin ini merupakan pemuda asal desa Kanrepia, Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan yang merupakan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk menempuh pendidikan. Dan Kak Jamaludin pada saat itu sempat prihatin dengan rendahnya minat baca dan akses pendidikan anak-anak petani di desanya
yang sehari-hari lebih akrab hanya dengan mencangkul daripada membaca buku. Dan akhirnya Kak Jamaluddin bertekad untuk membuat dan menciptakan sebuah perubahan melalui literasi. Hingga tahun 2015, Kak Jamaluddin mendirikan Rumah Koran, sebuah rumah baca yang awalnya dibangun dari bekas kandang bebek, yang tujuannya untuk membuka akses pengetahuan bagi anak-anak petani dan pemuda desa agar mereka tidak tertinggal dalam hal literasi dan pendidikan. Di Rumah Koran, Kak Jamal juga mengajar membaca, menulis, dan mengembangkan diskusi tentang berbagai isu sosial dan juga menyelipkan edukasi tentang pertanian organik kepada para pemuda sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Boleh tepuk tangan dong mendengar kisahnya, programnya Kak Jamal, di mana nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi dan lebih lanjut lagi. Sebelumnya aku juga ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dapat memindai atau scan QR code yang tertera di layar kanan kiri. Nanti bisa mengisi formulir dan menuliskan kepada siapa akan bertanya dan pertanyaannya. Nanti di akhir sesi kita akan menanyakan kepada narasumber masing-masing untuk pertanyaan terpilih. Baik, mungkin aku langsung saja bertanya nih. Kita yang pertama akan bertanya ke Kak Jamaluddin. Oke, untuk pertanyaan pertama. Kak Jamal merupakan pendiri Rumah Koran, namun dengan inisiatif yang tinggi, Kak Jamal juga saat ini aktif menggerakkan Kampung Berseri Astra Kanrepia. Apa yang mendorong Kak Jamaluddin untuk terus aktif berdampak untuk meningkatkan literasi, terutama bagi masyarakat desa Kanrepia? Ya, baik. Tentu yang sama-sama kita hormati para Bapak Ibu Dewan Juri. Jadi tentu kalau pertanyaannya apa yang menginisiasi kami melakukan gerakan di Desa Kanrepia atau di kampung saya adalah potensi. Jadi yang pertama yang kami lihat sebagai pemuda yang selesai kuliah kemudian pulang kampung itu melihat potensi. Potensi yang ada di Desa Kanrepia adalah penghasil sayur mayur dan ini perlu disentuh melalui gerakan literasi. Jadi kami menyebutnya adalah berliterasi di tanah yang subur. Jadi bagaimana gerakan literasi itu kemudian mencoba menggali potensi-potensi desa melalui gerakan-gerakan anak-anak petani membaca di rumah baca atau di bekas kandang bebek tadi, kemudian kami tempeli koran, akhirnya menjadi rumah baca. Dan dari situlah kemudian inspirasi-inspirasi melakukan perubahan-perubahan untuk peningkatan pertanian atau pedesaan itu bisa terpublis lebih luas dan bagaimana gerakan-gerakan literasi ini menyentuh anak petani, pemuda tani maupun petani tua. Nah, dapat saya sampaikan bahwa Kanrepia ini atau desa saya, Desa Kanrepia, alhamdulillah itu mampu menghasilkan kurang lebih 20 ton per hari. Sayur mayur seperti kol, sawi, wortel, tomat dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau seumpama kita selesai kuliah, kita kembali ke kampung untuk kemudian menggali potensi itu, saya rasa dari desa kita bisa untuk Indonesia. Jadi gerakan-gerakan masyarakat di pedesaan itu bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda desa untuk kemudian memperkenalkan desanya bahwa desa kami memiliki potensi, katakanlah desa saya Kanrepia betul-betul sebagai penghasil sayur, tentu secara keberlanjutan melalui gerakan-gerakan literasi itu harus diperhatikan gitu. Oke, baik. Jadi awalnya memang melihat potensi yang ada di masyarakat ya, dan cenderung sebagai penghasil sayur mayur, dan Kak Jamal mempunyai keinginan untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Kanrepia tersebut ya, Kak Jamal ya. Oke, baik.